tentang mengiming-iming, menyebut-nyebut apa yang sudah kita infakkan. Pasalnya disebut filmanni bisadaqah, orang yang menyebut-nyebut sedekahnya. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mungkit-mungkit merusak sedekah kalian dengan bil manni wal adha, menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan orang yang menerimanya. Alladzi yunfiqu malahu ria'an, seperti orang yang berinfak pamer untuk orang lain, di hadapan orang lain. Wal yu'minu billah wal yawmil akhir, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Famathalu kamathali safwanin ahli turabun, perumpamaan orang itu yang berinfak pamer seperti kamathali safwanin, seperti batu yang licin, ahli turabun, di atasnya ada tanah, fa'asabahu wabilun, lalu tertimpa hujan yang deras, fatarakuhu salda, maka dia tidak meninggalkan apa-apa kecuali hanya licin saja. La yaqdiruna ala syai', dia tidak memiliki kuasa atas sesuatu apa yang sudah diinfakkan, dia tidak dapat pahala apa-apa. Mimma kasabu, atas apa yang sudah dia usahakan. Wallahu la yahdil qaumal kafirin, sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk orang-orang yang kafir. Ini sudah kita jelaskan ayatnya, tafsirnya, visi misi tujuan dan arti secara konkretnya pada ahad lalu. Betul? Jadi di sini bayyana ta'ala, Allah menjelaskan bahwa orang yang bersedekah dengan sedekah apapun, duit, lemper, pisang, kue, baju, apapun, jabatan, kesempatan, hidangan, apapun, ilmu, termasuk apapun yang kita infakin, di dalam Islam ada adabnya, ada aturannya, supaya bertahan pahalanya, jangan sampai dirusak. Kalau rusak, cuma duit habis, waktu habis, tapi di hari kiamat tidak ada nilai. Gara-gara apa? Lantaran apa? Ini, yaitu orang yang bersedekah jangan sampai menwadalah, nyebut-nyebut atau melukai orang, perasaan orang yang menerima. Makanya di sini ushturital ini dikatakan azim, disyaratkan supaya dia bisa memperoleh sedekah yang besarnya yang telah Allah siapkan lil mutasaddiqin, atas selama sedekah itu bil manni biha alal mu'taq wal adha, agar dia menyelamatkan sedekahnya, jangan sampai dia sebut-sebut, ingat, diumbar-umbar, diungkit-ungkit, apalagi melukai perasaan orang itu. Memang sedekah ini penting, Beb. Ya penting. Kalau di dunia mungkin kita harus berkorban, tapi di hari kiamat kullu mri'in tahta dhilli sadaqatihi yaumil qiyamah. Nanti di hari kiamat, ibu bapak, kita ini nggak kuat kena matahari. Kayak di dunia kita nggak kuat berjemur 1-2 jam mungkin bertahan dengan jarak matahari yang sekian ribu kilo, tubuh kita yang lemah tidak mampu menahannya, apalagi matahari yang sejengkal nanti di hari kiamat. Makanya kata Nabi, kullu mri'in tahta dhilli sadaqatihi yaumil qiyamah. Setiap orang nanti dia punya payung. Payungnya itu sesuai ukuran sedekahnya dia. Kalau di dunia dia nggak kenal sedekah, dia nggak punya payung. Tapi kalau di dunia dia ahli sedekah, dia akan berada di bawah naungan payung sedekahnya, kata Nabi. Jadi sedekah ini penting apa tidak? Makanya kata Nabi, ma'akalta ta'afnet, ma'ab alabista ta'ablet, wa ma tasaddaqta fa'amte. Apa yang kamu makan jadi kotoran, mau harganya 1-2 juta jadi kotoran.
Apa yang kamu pakai akan usang, akan dibuang, semahal apapun pakaian itu. Tapi apa yang kamu sedekahkan kata Nabi, pamit, nanti diambil. Nanti dari kiamat ada tuh. Rasul masuk ke rumahnya, kata Rasul SAW, soal Nabi. Allah sallallahu. Wahai Aisyah, ada apaan di rumah makanan? Gak ada. Semua udah kita kasih buat orang. Inti hadisnya apa kata Nabi? Yang kamu bilang tidak ada, makanan yang dikasih orang ada nanti di hari kiamat. Itulah harta kita. Kita nggak punya apa-apa. Iya. Gimana yang dikeluarin? Sesungguhnya harta kita ada. Nanti akan kita petik hasil nilai pahalanya di hari kiamat. Yang dimaksud jangan sampai dirusak dengan nyebut-nyebut, mungkit-mungkit, biarin aja. Makanya kalau kita si fulan dalam sedekah hamba Allah fulan bin fulan itu bagus sebetulnya. Apa yang mau diungkit namanya gak disebut. Ane kalau sedekah nih, ane sebut pakai hamba Allah. Iya, setelah seminggu tuh hasil sedekahnya rusak. Ya, apalagi diumumin di masjid hari Jumat, fulan bin fulan namanya nih. Ya, telah bersedekah 100.000, mari kita bacakan Fatihah. Ya, ini bagus. Ya, ini menyusahin. Ya, selayaknya hamba Allah gak usah sebut namanya. Orang lain mendoakan itu bagus, tapi itu adabnya nanti ada nih. Kita sedekah ngarep didoain, difatihain. Untuk si penerima adab doain. Untuk si penerima adabnya kata Rasulullah sallallahu ilaikum ma'rufa fakafi'uh fa in lam tukafa'in tajid ma tukafi'unahu bihi fad'u lahu. Ya, siapa orang berbuat baik kepada kamu, sallallahu ilaikum ma'rufa, hadis riwayat Abu Dawud, fakafi'u, balas kebaikan itu. Dia ngasih pisang, kasih apel. Dia ngirim sayur lodeh, kirim sayur apa yang kita bisa. Fakafi fa'ilam tajidu ma tukafi'u nabihi fatulah. Kalau kamu tidak bisa membalas apa yang dia kasih sesuai dengan nilainya, maka doain. Minimal doain. Itu adab si penerima. Ya. Ada lagi hadis dari Imam Nasai, man shalla ilaihi ma'rufa faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan wa tablagha bisana. Seorang berbuat baik kepada seorang, ngasih, memberi, lalu kita bilang jazakallahu khair, atau jazakallahu khair, terima kasih banyak, semoga Allah yang balas, faqad ablagha bisana, makanya sudah berada pada puncak pembalasan. Minimal doain, tapi adab yang ngasih jangan minta, jangan ngarep doain. Itu disebut wal-man wa yu'adil ni'mat al-akhir wa yadhkurha liman la yuhibbul akhiru ittila'a. Adapun al-man wa yu'adil ni'mat, dia menyebut-nyebut pemberiannya al-akhir kepada orang lain. Wa yadhkurha, lalu dia menyebutnya kepada orang liman la yuhibbul akhiru ittila'a. Yang orang mau menerima ini nggak suka, itu udah kasih, udah jangan diumbar-umbar, jangan sampai orang lain tahu. Wakil huwa anyalah dengan si maziyah dalam sedikatnya biasa. Ulama lain mengatakan alman itu dia melihat dirinya memiliki istimewaan. Ya, disebut rasa ujub. Itu disebut ujub, masuk kategori alman. Dia merasa diri istimewa. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan la yakunul mannu ghaliban illa 'anil bukhli awil ujubi awil kibari aw nisyani minnatallahi ta'ala fima an'ama alaih. Kata Imam Qurtubi la yakunul mannu ghaliban,
orang tidak akan ngungkit-ngungkit sedekahnya kebanyakan kecuali lantaran anil bukhli, ada sifat sombong, wal ujubi, ada sifat angkuh, wal kibari, ada sifat sombong, wa nisyanu minnatallahi fima an'ama alaih, ada sifat dia melupakan karunia daripada Allah yang Allah titipkan kepadanya. Ketika dia punya sifat-sifat ini, muncul sifat man. Yang pertama gara-gara punya sifat bakhil. Fal bakhilu ta'azzama fi nafsi al-'atiyah wa in kanat haqiratan fi nafsi. Kata Imam Qurtubi, kenapa ada sifat bukhul? Dia menganggap sedekahnya itu besar. Padahal cuma ngasih nasi sebungkus. Itu orang bakhil. Dia merasa infaknya itu besar. Padahal cuma ngasih duit 1 juta misal. Dia merasa apa yang dia keluarin itu besar, padahal sebetulnya murah, cuma ngasih 1-2 pisang, hanya ngasih parcel. Dia orang bakhil ini berat, nalangin makan temen, apa itu disebutnya, apa? Kalau kita makan bareng ada yang bayarin apa? Traktir. Ngeraktir, ini orang bakhil ngeraktir. Udah nganggap dirinya raja udah. Masya Allah. Padahal cuma 300.000. Itu al-bakhil ta'azzama fi nafsihi al-'atiyah wa in kanat haqiratan fi nafsiha. Yang kedua, ujub, yahmiluhu ala an yara nafsahu bi'ainil 'azam. Bangga, dia menganggap dirinya itu istimewa. Padahal belum tentu yang dikasih ini orang hina. Yang ketiga, kibir, yahmilu ala an yahqira al-mu'ti al-mu'talahu. Yang ketiga, rasa sombong, pasti dia menghina orang yang dia kasih. Jadi ketika kumpul sifat-sifat ini, maka akan jadi sedekahnya itu rusak gara-gara man, mungkin menyakiti perasaan. Sebabnya ini bakhil, ujub, kibir, sama yang terakhir nih, nisyan minnatullah. Ini nggak bisa sedekah kalau Allah nggak kasih. Betul? Apa yang dia mau kasih kalau Allah nggak kasih? Jadi sebetulnya yang hebat bukan ente, penerima itu Allah kirim. Kalau Allah nggak kirim, dia mau infak kemana? Nanti nggak keluarin, dosa. Itu mani', wadambul mani', dosa orang yang tidak berinfak, lagi infak wajib. Nah, itu kata Imam Al-Qurtubi. Imam Ad-Dhahhak pernah mengatakan, akan yunfiqa ar-rajulu ma lahu khairun lahu min an yunfiqa thumma yutbi'ahu mannan wa adha. Kata Imam Ad-Dhahhak, janganlah seorang menginfakkan hartanya, tidaklah seorang menginfakkan hartanya itu lebih baik daripada menginfakin harta dibarengin man sama ada. Kenapa? Nggak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aqwalana syekhuna Qutbul wujudi wa syamsu dairati syuhud Muhammadun al-Bakri radhiyallahu anhu an jaddati Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu anha anna kanat idza tasaddaqat ala ahadin nasat ala isrihi rasulun yatba'u ila maskani ليتعرف هل يدعو لها فتدعو له بمثل دعائه لئلا يكون دعاؤه في مقابلة الصدقات فيجوز أن يوهب لذلك ولذا قال أصحاب المستحب المتصدق أن يدعو المتصدق عليه بمثل ما دعا له. Dan telah diceritakan berita oleh Syekhuna Qutbul Wujud Syamsuddin Syuhud Imam Muhammad Al-Bakri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai dan kita mendengar barokahnya. Amin. Anjadati yang beliau ini mendapatkan dari neneknya, yaitu Sayyidah Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha. Anha kanat, bahwasanya ummul mukminin itu adalah disebut
Idza tasaddaqat, Sayyidah Aisyah itu kalau sedekah ala ahadin kepada seseorang, al-salat, setelah beliau sedekah, beliau al-salat mengutus ala istri atas jejak hasil sedekahnya istri rasulan, utusan. Istri jejak, kirim utusan ngikutin jejak orang yang diutus memberi sedekah. Ya tabahu bila sekali ngikutin sampai ke rumahnya. Dia ta'arrafa, tujuannya apa Sayyidat Aisyah? Kalau sudah sedekah ngirim utusan, dia ta'arrafa, mencari tahu. Hal yad'u laha, hal yad'u laha, apakah Sayyidat Aisyah didoain olehnya? Fatad'u lahu, garis besarnya, maka Sayyidat Aisyah pun akan mendoakannya. Jadi di sini ngarep doa, anak kasih roti ini ke Abdullah, kirim utusan. Setelah diterima, itu orang ngapain? Bawa berita, oh dia ngedoain Siti Aisyah supaya panjang umur. Siti Aisyah doain juga, ya Allah mudah-mudahan dia panjang umur. Siti Aisyah, Anda juga didoain supaya murah rezeki. Ya Allah mudah-mudahan Abdullah murah rezekinya. Sama doanya. Ya, limitri doa sama seperti doa. Li Allah, kenapa? Agar supaya tidak yakuna menjadi doamu, doanya dari si penerima fi muqabalati sadaqah, bisa menjadi pengimbang sedekah yang diterimanya, yang diberikan, supaya tidak rusak, supaya tidak hilang tuh pahalanya, kayak busuk ajuha, sehingga bisa menjadi kurang nilai pahalanya. Walidagal ashabuna, oleh karena telah berkata sebagai sahabat kami para ulama, yustahabbu, disunahkan lil mutasaddiqi, bagi orang yang bersedekah, an yadua, agar mendoakan lil mutasaddiqi alaihi bima da'alahu, mendoakan kepada orang yang menerima sedekahnya bima da'alahu, seperti apa yang telah dia doakan. Ya, ini supaya nggak rusak pahalanya, baik dong. Ya, supaya nggak rusak. Kalau kita kan lain, kasih duit, tolong doain ya, aneh punya hajat nih, biar kabul hajat aneh. Ya, ini bagus-bagus aja ya, nggak haram. Cuman kalau apa yang kita pelajari di sini, sebagaimana Sayyidah Aisyah itu takut nilai pahala sedekahnya habis dalam bentuk gara-gara minta doa. Karena orang kalau sedekah itu ya udah, kalau perlu tutupi. Idza sana'tal ma'rufa fasturhu wa idza suni'a ilaika fanshurhu. Orang bijak berkata, qala al-ba'dul hukama, idza sana'tal ma'rufa fasturhu. Kalau ente berbuat baik, umpetin. Kalau perlu istilah tangan kanan sedekah, tangan kiri nggak tahu. Ya, jangan sedekah 1 RW tahu. Sedekah cuma 20.000. Ya, oh ini untuk memancing motivasi, bagus. Tapi bukan ente yang umbar, orang lain itu ya. Itu yang dimaksud wa idza suni'a ilaika fansyur. Tapi kalau ada orang baik kepada kita, umbarin. Si fulan orang baik, si fulan sedekah, si fulan berinfak, itu orang lain. Tapi kalau kita idza sana'tal ma'rufa fasturhu, tutupi. Wa idza suni'a ilaika fansyur. Al-Imam Al-Abbas, pamannya Rasulullah SAW, bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, la yatimul ma'ruf illa bi thalathi khisal. Beliau berkata, kebaikan itu tidak akan sempurna kecuali dengan 3 syarat. La yatimul ma'ruf illa bi thalathi khisal.
ta'jiluhu wa tasliluhu wa sadruh. Satu, ta'jiluhu, menyegerakannya. Kalau ada kebaikan, segerakan. Jangan tunda-tunda. Jangan ada taswif. Jangan nanti. Al-Quran suruh kita fastabiqul khairat, buru-buru, wasari'u ila maghfiratin. Jadi jangan tunda-tunda. Kata beliau, tahjilu, segera, buru-buru. Yang kedua, tasdiruhu, anggap remeh. Ente sedekah 1 juta, itu kecil. Ente kasih makan 10 orang, itu biasa. Jangan ente sedekah 1 bungkus nasi, ngerasa diri wali. Ane ngasih makan kucing, ane wali. Ngasih makan kucing doang. Ane ngasih makan, ane ngasih tetangga, udah merasa hebat. Tasgiru, kecilin. Sebagaimana malaikat di hari kiamat bilang, setelah proses kiamat, ya Rab, ma'abadna hangga ibadatik. Ini malaikat kerjanya sujud, nggak pernah maksiat. Di hari kiamat, ya Allah, minta maaf, saya tidak bisa ibadah dengan ibadah yang sebaik-baik. Tasgiru, kecilin. Apa yang kamu anggap kecil, nilainya besar seperti gunung di hari kiamat. Dan kalau ini gede-gedein, nggak ada nilai. Itu kata Imam Abbas, tasgiruhu. Yang ketiga, sadruh, tutupi. Sadaqatu sir tutfi mabarrak. Sedekah diam-diam meredak kemarahan, kemurkaannya Allah. Itu kata Imam Abbas, tahjiluhu wa tasliluhu wa sadruh. Fa idza ajjaltahu hallahta, wa idza saghartahu 'azzamta, wa idza satartahu atmamta. Kalau kamu sudah segerakan, fa idza ajjaltahu hallahta, beruntung kamu. Wa idza saghartahu 'azzamta, kamu anggap kecil, nanti pahalanya besar. Wa idza satartahu atmamtah, kalau kamu umpetin, rahasiain, maka itu akan menjadi sedekah yang sempurna. Sebagaimana kita kalau maksiat kita tutupin, bagaimana Bu, Pak, bisa nggak kita berbuat baik, termasuk lebih khusus sedekah, kita tutupin? Itu nilainya luar biasa, akan menjadi nilai yang sempurna. Ya, kita tutupin. Kalau orang tahu, dia terima kasih, dia doain, urusan dia bagus itu. Kaum muhajirin datang kepada Rasulullah. Allah saleh. Sama qalatil